Ayo, Mbak Sobo. Mbak Sobo ya? Ya awakmu, pertanyaanmu apa? Kamera, roll, action. Halo guys, kembali lagi di Boomcast. Kali ini kita kedatangan tamu, Mas Icang lagi. Nah, kali ini kita Bosen. Nah, kali ini kita nggak akan mengulik tentang Mas Icang lagi, tapi kita akan mengulik tentang proyek apa sih yang pernah digarap oleh Mas Icang ini. Oke. Mungkin langsung aja Mas ya, kita tonton. Oke. Ini judulnya apa Mas? Salah satu video klip yang aku ikut berkontribusi di produksi ini, dan video klip ini benar-benar satu pengalaman yang sangat tak terlupakan dan sangat ekstrim di Bromo tahun 2015 dan baru diupload 2 tahun yang lalu 2019. Jadi proses editingnya 4 tahun dari Bang Eri. Yuk lanjut yuk. Oke, di play aja ya. Mungkin nanti kalau ada yang sampean ingat waktu ini ngapain langsung di pause aja, gitu. ceritakan aja ya. Gitu. Oke. Ini Boker vokalisnya nih, keren nih. Bang Boker lagi nge-review Bang video klip Secret of Bomb yang Rise to the End. Keren nih video klip nih. Ini konsepnya sangat luar Beda biasa. dari yang lain. Ya, ini biasa orang main surfing kan di laut ya. Nih di padang pasir. Biasa orang mancing di tambak atau di mana gitu kan, di laut yang berair. Ini di pasir semua. Jadi konsepnya ini benar-benar di luar nalar lah. 5 dimensi katanya direkturnya Bang Erik nih. Bener-bener gila video klip ini. Dan ini hujan deras waktu itu di Bromo. Oh, gitu. sempat hujan juga ya? Hujan deras di Bromo itu. Jadi kita sampai hari pertama, kita cek lokasi, oh terang, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, aman. Kita pasang tenda, pasang set semua, dapat sejam, bro, hujan deras. Pada tenda itu sampai kebalik tenda itu. Ada sih BTS-nya nih sebenarnya. Itu waktu syuting hari Itu keberapa? hari kedua. Hari pertama kita cuma cek lokasi, hari kedua mulai syuting. Hari kedua mulai syuting. Nah, baru kita pasang tenda, hujan turun. Tenda udah jadi, udah set semua, Barusan banget berarti ya? Barusan banget tuh. Jadi nggak jadi syuting. Besoknya baru kita syuting lagi. Habis kita pulang, habis ini vokalisnya ini Boker ditanam nih di Bromo. Habis selesai syuting, besoknya kita pulang, Bromo longsor. Kebetulan banget ya berarti ya? Kayak kita kan ngasih orang ditanam kan, kayak kita ngasih sesaji gitu ke Bromo ini. Orang nih sesaji gitu, tapi kita ambil lagi orangnya. Besoknya mungkin ini mungkin pendapatku saja ya. Besoknya kita pulang, kita sampai di Bali, Bromo longsor. Dapat berita Bromo longsor. Salah satu desa situ. Nah, aku di sini kalau di video klip ini kan di Bromo kan kita bikin 2 video klip Secret of Bomb nih. Satunya Rise to the End, satunya itu Satu Hati. Aku jadi asisten kameramen. Kalau di ini aku main nih, jadi talent di Rise to the End nih. Disuruh, "Cang kamu main" gitu. Ya udah aku main, Bang. Jadi talent di sini. Gila nih video klip keren. Itu orangnya dimasukin berapa meter itu? Yang jelas mungkin kedalaman 1,5 meter. Ya 1 meteran lah. Yang jelas tinggal seleher aja. Kepala, kan ya. badannya hilang. Di dalam kan kayak kita tanam kan itu orangnya.
Luar gila nih video klip nih. Amazing. Sama yang satu lagi itu kan Rest to the End. Nah, Satu Hati. Nah, kalau Satu Hati ini bercerita tentang keberagaman budaya di Indonesia dan agama. Tentang Bhinneka Tunggal Ika berarti. Iya, benar. Konsepnya seperti itu. Ada 5 agama jadi satu. Beberapa budaya di Indonesia kita tonjolkan di sini. Sebenarnya Indonesia itu kan keren. Keren kan Indonesia itu. Kalau Indonesia ada yang bilang nggak keren, mana orangnya sini? Siap. Live bandnya kita ambil di Bromo, di apa ya, Bukit Teletabis ya, di daerah situ Lana. Oh ini dari suku Tengger ya? Suku Tengger ada, terus ada orang adat Bali juga ada video klipnya nih. Sesuai dengan judulnya lah, Satu Hati. Dan ini disponsori oleh Honda One Heart. Ya Honda, kapan masuk sini? Sponsori. Loh, ini proyeknya jadi satu atau sekali jalan langsung 2? Sekali jalan langsung bikin 2 video klip aku ini. Berapa hari? Kurang lebih 4 hari karena ini habis dari Bromo kita ke Banyuwangi itu apa? Hutan apa? Baluran. Ada syuting di Baluran. Yang tadi itu Rest to the End itu live bandnya di Baluran, yang Satu Hati di Bromo. Nah, ini kan keberagaman budaya kan, ada orang Hindu sama orang Islam. Ada budaya-budaya juga nih, budaya Dayak. Wah keren nih, Bang Erik keren emang. Direkturnya kan Bang Erik. Saya cuma bantu-bantu aja di sini. Dan ini pengalamannya nggak akan terlupakan syuting ini. Oh iya, Ya kan? agama, Jadi, suku. Konsepnya itu Indonesia oke. banget. Iya. Kendala di waktu produksi ini apa, Mas? Kalau produksi ini kendalanya itu satu cuaca sih, karena kita kan nggak bisa apa ya memprediksi cuaca kan, namanya alam kan, alam sudah berkehendak hujan ya udah, meskipun kamu kasih pawang 10 enggak. Kalau alam sudah berkehendak ini ya nggak bisa, ini hujan kita sudah mengkondisikan jauh-jauh prepare di Bali, siap untuk syuting untuk di Bromo. Ketika sampai Bromo nggak sesuai ekspektasi. Terus kedua, alat-alat bandnya juga mau masuk ke Bromo itu susah. Oh iya kan tanjakan gini ya. Dan nggak boleh bawa bus, harus pakai hardtop kan kalau masuk Bromo. Jadi kita naik hardtop, bawa alat-alat band, terus turun, sampai turun di bawah kita udah set, hujan. Jadi bungkus lagi, itu ribetnya. Ini kan syutingnya 2 hari ya Mas. Nah hari pertama itu apa nggak ada kayak tanda-tanda hujan gitu kan? Hari pertama nggak ada. Kencang Hari pertama gitu. nggak ada. Bahkan sebelum hujan deras itu nggak ada kendala apapun. Dari cuaca cerah. Cuaca cerah, nggak ada mendung apa nggak ada. Tiba-tiba aja kita udah set, terus hujan turun. Sponsor. Ini kalau boleh tahu bandnya dari mana sih Mas? Kalau bandnya ini dari Bali. Bali. Memang Skate of Bomb, karena aku dulu kan sempat ikut di Bali kan di PH ST Movie, yang pakai ini topi ST Movie, yang direkturnya Erik ST, Bang Erik. Aku ikut dia, Bang Erik itu sempat bikin video klip band besar di Bali sih. Salah satunya Superman is Dead, terus Navikula, Skate of Bomb. Kurang lebih seperti itu. Aku ikut Bang Erik 2 tahun, dari 2015 2017, tapi itu bolak-balik Surabaya Bali, balik lagi ke Surabaya gitu. Kenapa Mas kok PP gitu? Ya kalau di sana nggak ada kerjaan ngapain, aku sih habis duit. Balik Surabaya. Kirain karena ada proyekan makanya PP gitu. Nah, jadi aku balik ke Surabaya gitu. Itu aja sih sebenarnya di Bali. Tapi keren emang. Karena aku emang orangnya kan suka video klip kan. Aku kan anak band. Aku anak band lah. Dulu. Band apa kalau boleh tahu? Band metal. Nama bandnya apa?
Nggak ada, lupa. Habis ditikung sama teman-teman sendiri. Band-band aja ditikung, apalagi kerjaan. Mancing. Yuk lanjut. Masa bahas-bahas itu. Berarti Mas Icang ini orangnya band oriented banget ya. Kalau buat video klip. Iyalah. Aku kok emang suka band kan. Jadi untuk band-band Surabaya, ayolah kita bikin video klip. Kalah sama L5. Iya. L5 aja langsung bikin video klip ke Icang 7 lagu langsung. Tambah kemarin 4 lagu. Oh, 7 tambah 4. 11 lagu. 11 lagu aku bikin. Halo Pak Tejo. Pak Tejo Sukmono. Nah, yang buat L5 band ini band dari mana, Mas? Kok bisa ke Kenal sampean, gitu. Jadi ada namanya Mas Yanto. Mas Yanto itu teman saya. Dan dia juga anak band, Mas Yanto itu. Dia ngerti kan aku suka bikin video klip dan lain-lain. Nah, Mas Yanto ini sering ngisi event di Angkatan Laut. Angkatan Laut ngelirik lah Mas Yanto. Mas Yanto nggak punya teman yang bisa bikin video klip gitu. Nah, akhirnya Mas Yanto manggil aku. Cang, ayo kita bikin video klip. Bilangnya sih Mas Yanto, iki video klip band koncoku dewe yo. Oh iya Mas, aku bantu lah gitu. Nggak taunya Angkatan Laut. Kaget nggak? Panik nggak? Ya enggak sih, aku kan jago. Terus kan sudah ini band apa Angkatan Laut ya? Iya. Nah, produksinya tadi kira-kira berapa? 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan. Di episode kemarin. Susah nggak sih Mas kalau dapat klien yang sekiranya kayak TNI gitu, terus anak-anak band? Sebenarnya suka dukanya apa gitu? Sebenarnya suka dukanya itu sama bandnya sih. Kalau ngomong video klip ya, sama bandnya. Ini aku nggak ngomong band L5 atau apa ya, band biasa. Aku pernah pengalamanku itu syuting sama band itu namanya Medusa itu. Medusa. Band nggak jelas, Surabaya Medusa itu. Itu ribet itu. Gak ada budget. Syuting disuruh gini nggak mau. Itu kan bandku dewe itu. Nah emang kadang kalau sama band itu kan susah kerjasamanya itu. Band itu sama director video klipnya kan bingung. Kita untuk mensinkronkan pengennya apa gitu ya, liriknya sama sinopsis cerita kita yang akan kita bikin itu kan susah. Maunya penulis lagunya tuh aku pengen cerita seperti ini, tapi setiap director kan punya visi sendiri gitu. Cerita sendiri-sendiri kan, punya gambaran sendiri-sendiri kan, punya karakter sendiri kan dia. Nah terkadang itu susah untuk menyinkronkan kalau sama-sama idealisnya ya. Itu susah. Tapi kalau sama-sama asik, sama-sama klop, yaudah aku percaya sampean bang, itu aja selesai. Penting jadi. Nggak penting jadi, tapi kita sudah komit. Jadi kita sebelum syuting itu kita harus satu visikan, kita harus sinkron. Itu namanya kerjasama kan. Jadi liriknya kayak gini, ceritanya seperti ini. Oke, aku nanti kembangin ceritanya, aku bikinkan ke seperti ini. Nah vokalisnya oke nih, terus bandnya oke, tim syutingnya, tim bikin video klip oke juga, ya udah kita bikin. Tapi kalau salah satu ini belum oke, itu ribet dah, susah. Bisa sampai mingguan ya makan waktu ya buat Bisa rundingan aja. bulanan, malah bisa nggak jadi syuting malahan. Itu bisa tuh. Pernah aku sama tuh. Udah siap semua oke. Lah kok nggak jadi syuting, malah dipakai konsepku. Ada tuh band Sidoarjo. Surabaya sih. Medusa. Bukan, enggak serius sih. Serius. Temanku, yang ya aku bikinkan naskah. Bikinkan naskah, terus aku kasih nih temanku ngobrol kan ke anak bandnya. Oh ya nanti tunggu gini ya. Oke, tak tungguin seminggu. Gimana? Udah siap belum syuting? Oh belum, ini vokalisnya masih gini-gini, terus pemainnya ini alasan masih istrinya lahiran gitu. Oke. Bis lagi. Oh, sih belum, anaknya mau disunatin. Sampai Roma Irama
featuring Rihanna, nggak jadi-jadi. Loh. Berarti diundur-undur terus gitu, nggak ada Ya, kepastian ya? itu salah satu apa ya? Tapi band-band sekarang Surabaya itu udah apa ya? Udah melek lah. Udah ngerti video klip itu penting. Kalau zaman dulu kan pasti video klip itu kalah sama luar. Band-band luar negeri kan, band-band indie kan udah dia mau bikin video klip. Kalau lokal kan band-band indie jarang kan bikin video dulu klip. deh. Nggak dulu kan. Banyak mikir. Kadang sekarang malah bikin video lirik. Gitu kan. Dia belum melek. Ini sekarang udah era digital. Pentingnya buat branding bandnya sendiri. Ya, ini udah era digital. Kita udah harus maju lah gitu. Itu dulu. Kalau sekarang udah oke. Sekarang udah oke sih. Udah mulai berkembang. Band-band ini udah bikin video klip sendiri-sendiri semuanya. Udah oke. Bagus lah sekarang. Itu sih Mar. Oke Mar? Oke. Oke Mas Cang. Mas Icang ini biasa kalau nge-shoot video klip ini lebih menonjolkan kemana? Ke videografinya kah? Liriknya atau ke profil bandnya? Kalau aku sih ngikutin ini aja sih. Ngikutin di konsep sebenarnya kan. Biasanya strukturnya itu aku minta liriknya dulu. Lirik. Terus habis itu aku dengerin dulu. Musiknya ini arahnya kemana nih? Ini tentang apa musiknya nih? Tentang romansa kehidupan romansa cinta, atau tentang pemberontakan, tentang maksudnya liriknya ya. Nah, barulah kalau udah ngerti tentang arti liriknya itu, musiknya itu, aku pecah dulu. Aku baru ngasih pesan-pesan lewat bahasa simbol dan verbal. Jadi bahasa simbol aku mainkan. Contohnya apa? Bahasa simbol itu? Contoh bahasa simbol. Kayak orang lagi patah hati. Nah, patah hati gimana menggambarkan orang patah hati sih menurutmu, Mar? Kalau secara orang awam. Patah hati, sedih, galau, kayak gitu ya? Enggak, bahasa simbol. Oh, apa ya? Simbol kan kayak ada gambar rokok dicoret itu kan simbol. Kayak gambar hati itu kan simbol kan. Oh, berarti kayak hati retak gitu. Nah, itu kan simbol kan. Nah, biasanya orang-orang yang awam mikirnya orang sedih patah hati gambar hati retak. Nah, gimana caranya kita berpikir yang lain, jangan cuma gambar hati yang retak gitu. Rumah pecah, maksudnya kaca pecah, kayak gitu, foto jatuh pecah. Tapi kan itu yang biasa kita apa tunjukkan ke orang-orang awam. Tapi cari yang out of the box. Gimana sih menggambarkan orang yang patah hati itu? Contohnya gimana, Mas? Contohnya? Ya ngobrol aja di rumah sama aku, ngopi. Gak bisa di sini, mahal nih. Konsep itu mahal. Jadi susah kalau kita ngobrol di podcast gini. Ya, oke. Aku kok. Tadi ada apa? Simbol sama verbal ya. Nah, kalau verbal ini contohnya seperti apa? Verbal itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Kalau pengen tahu itu ada video klipnya Sia. Iya, tahu Sia. Yang penyanyi yang kayak balet-baletan gitu. Itu kan bahasa tubuh kan. Joget-joget dia itu bahasa tubuh. Jadi video klip itu harus ada bahasa simbol dan bahasa verbal. Itu harus dimasukin. Kenapa? Kok harus? Jadi gini. Kamu tanya kenapa? Kenapa harus ada video klip? Karena musik itu kan didengar sebenarnya. Karena buat branding band itu. Salah. Tujuannya video klip kan untuk menyampaikan pesan lagu ini kepada orang yang nggak bisa mendengar. Jadi dia bisa lihat dari gambar kan. Orang lihat dari gambar aja tanpa mendengarkan musiknya bisa sedih. Itulah tugas director video klip. Membawa ritme lagu ke penontonnya gitu. Iya, menyampaikan pesannya. Lewat visual. Kan audio visual. Iya kan? Audio visual. Nah, audionya kan udah nih ada. Bagaimana kita memvisualkan sekarang? Itu tugasnya director video klip, bukan director film ya. Beda. Ada director video klip. Memvisualkan itu gimana pesan dari lagu itu tersampaikan lewat gambar. Ini lagunya udah enak nih, musiknya udah enak, bandnya enak, tapi visualnya asal-asalan.
percuma dong. Zong. Iya kan? Ya. Tapi lagunya enak, instrumennya enak, musiknya enak, ditambah dengan visual yang sangat indah dan bagus. Mahal tuh. Kurang lebih seperti itu. Ya, paham. Menurut saya. Paham kan? Paham, Bang. Ada. Jadi kalau misalnya ada band nih mau buat video klip, itu biasanya konsepnya itu dari pihak kayak Mas Icang gini atau di-compare dari pihak band sama pihak Ya yang itu mau tadi nge-shoot kalau gitu. kalau aku sih pengalaman pribadi aku ya, aku mesti minta lagunya dulu. Lagu. Aku minta lagunya dulu, terus aku minta liriknya, aku baca liriknya, aku nikmati musiknya dulu, baru aku store konsep ke bandnya atau ke manajernya, nih konsepku seperti ini, kira-kira cocok nggak sama musikmu. Jadi kita kerja sama, nggak bisa kerja sendiri. Kecuali emang bandnya ini udah percaya, oke terserah kamu, aku percaya sama kamu, udah bikinin, udah besok kita syuting. Tapi kalau kita masih kerja sama, kita harus tanya dulu, kayak gini, oke aku lihat dulu, terus revisi lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau lokasi pengambilannya itu gimana? Ya kalau lokasi pengambilan kita ngikutin konsepnya kan, Mar. Tetap konsep musiknya ini seperti apa gitu aja. Terus genre lagunya ini arahnya gimana, baru kita bisa menentukan. Kita nggak bisa asal-asalan karena lokasi syuting live band ya, aku ngomong live band nih. Lokasi syuting live band juga itu menentukan karakter band itu juga. Contoh nih, kita bikin band metal ya. Kita band metal. Kita mainin di tengah-tengah sawah. Itu kan juga kurang kan. Tapi biasanya ini umumnya aja ya, aku ngomong umumnya. Band-band metal kan di tengah gudang tua atau di rumah tua. Pokoknya yang los gitu kan. ya. Jadi kita juga menentukan live bandnya itu juga menentukan karakter band itu juga. Band ini seperti apa sih karakter orang-orangnya, kan gitu. Nggak bisa asal-asalan juga. Kayak gitu. Berarti ngelihat dulu, oh band ini metal, oh band ini lebih ke romance kayak gitu. Iya, kita harus tentukan dari tampilan live bandnya juga, dari pakaiannya juga, itu kita tentukan juga. Pakaiannya sekarang katakanlah band ini band lama, nggak pernah muncul abis vakum. Kita tunjukin lagi nih. Nah, gimana director ini bisa menonjolkan karakter masing-masing orang ini? Apakah mau dibikin lebih dewasa? Apakah mau dibikin seperti yang dulu? Yang bikin nostalgia gitu. Atau mau bikin seperti apa? Atau ada sesuatu yang baru yang lebih berwarna? Kan gitu. Jadi tugas direkturnya ini harus bisa membawa bandnya ini juga. Mau dibawa kemana nih bandnya ini? Setelah sekian lama nggak muncul, tiba-tiba muncul, tapi kok sama aja kayak yang dulu. Nggak ada sesuatu yang baru. Kan gitu. Nah itu tugas direktur. Berarti direktur saya nggak langsung kayak menentukan bandnya ini ya? Iya semuanya. Masa hidup bandnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak bisa. Tapi banyak sih teman-teman yang lain. Kalau aku kan diajarin dari Bali dulu sama Bang Eri itu kan. Band ini itu tergantung direkturnya. Oke, ada band yang idealis sebenarnya. Tapi kalau ketemu sama direktur yang idealis juga, ini bakal susah. Oke. Karena dia tahu biasanya orang-orang idealis sama orang idealis bener-bener susah kadang kan. Sama-sama idealis nih kerasnya, sama keras kan nih. Tapi kalau dia ini ngerti orang ini, oh ini keren idealisnya orang ini. Makanya dia nggak mau dipatahin. Ya udah, biasanya aku pernah soalnya, tapi dia kurang apa ya temanku ini ya. Sama aku ya. Kurang plek. Nggak kurang plek sebenarnya. Akhirnya dia, ya wis lah, aku percaya kawan lah Cang gitu. Percaya kawan ya. Idealis temennya sampean. Iya. Angkatan Laut pun aku bikin video klipnya ada yang keren loh, Angkatan Laut itu. Yang aku bikin tuh. Pernah lihat kan? Yang ada pakaian Dayak, ada pakaian Papua. Iya. Iya kan? Ada kan? Iya. Ada. Kaci. Ini aku Mas Icang ini pengennya gimana sih ke depannya? Mungkin pengen dapat klien yang seperti ini, kayak Mas Ucup waktu itu pengen dapat klien yang pokoknya langsung ta. Kalau aku sih ya pengen dapat klien yang enggak
ribet. Nggak ribet. Nih, aku ada budget segini, aku pengen bikin video klip, coba konsepmu seperti apa? Oke, baru. Jadi bener-bener bandnya ini atau manajernya band ini bener-bener apa katamu deh, Cang? Terus Oke. pokoknya aku manut gitu. Nggak manut juga. Kalau manut juga, kayaknya band ini malah Nggak profesional. iya. Gitu. Jadi aku percaya sama kamu. Coba kasih konsep ke aku. Aku kasih konsep, oke kita bisa syuting. Nah, jadi nggak apa ya, nggak terlalu bertele-tele. Ya, nggak terlalu bertele-tele. Jadi tetap dia ngasih ide juga, tapi nggak beribet. Gitu loh. Paham nggak Mas Go? Iya, paham. Kurang lebih seperti itu. Itu enak. Jadi kita produksinya itu enak. Cepet gitu ya. Tapi sering sih kemarin ini aku habis produksi band juga. Ini udah syuting nih, udah selesai syuting, udah preview kan. Nah, terus dapat info dari teman-teman minta dirubah. Gini konsepnya. Nah, dari awal kan kita udah ketok palu, kenapa minta dirubah lagi? Gitu. Ya udahlah, kita syuting lagi. Nambah budget. Ya. Enggak. Kayak gitulah. Namanya kehidupan. Kurang lebih seperti itu. Kalau pengennya sih kayak itu aku. Dia ada band yang oke, band besar gitu. Maksudnya nggak besar lah, band-band Surabaya lah. Nggak usah muluk-muluk. Surabaya, ayo kita bikin project gitu. Terus video klip jadi, selesai. Itu aja sih. Karena aku suka bikin video klip sebenarnya. Daripada bikin film gitu. Karena terlalu ribet buat aku. Kalau video klip kan udah aku sendiri syuting pun bisa. Jadi aku nggak ngandelin orang gitu. Kan orangnya kan nggak suka yang ngandelin orang lain kan. Aku syuting, aku ambil gambar sendiri, aku edit, selesai. Berarti dari awal, kalau misalnya sampean sendiri dari proses syuting, cari storyline, terus lirik itu sampean sendiri gitu bisa ya berarti ya? Ya pastilah. Wow. Mulai congkak. Katanya suruh congkak tadi. Tadi disuruh congkak aku. Disuruh sombong, ya udah aku sombong. Oke. Mungkin sampai sini dulu aja Mas Icang ya. Loh. Ya wis lah. Gak rokok. Oke. Mungkin sampai sini dulu aja. Ya, semoga band-band Surabaya banyak bikin video klip lah ya. Banyak harapan. Terus berkembang. Enggak, terus berkembang lah. Jangan sampai kalah band-band Surabaya sama band-band kota-kota lain. Surabaya itu anak bandnya keren-keren. Dewa dari mana? Surabaya. Bumerang. Surabaya. Hah? Slang Jakarta. Oh, salah ya, salah. Ya kan? Surabaya tuh banyak musisi besar loh. Entah sekarang kemana semua. Ya kan? Ayolah, keluarin musisi-musisi Surabaya lagi. Mungkin belum ada gebrakan. Ya, terlalu banyak kontroversi. Surabaya. Udah lah. Cut. Yuk, bubar. Loh, closing sih. Closing. Ya. Kok lanjut? Katanya closing. Iya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya Mas Icang. Oke. Terima kasih sudah datang. Yuk. Kedua kalinya. Ketiga kali juga apa-apa. Oh, siap. Yang penting kan barcode-nya. Buat Bung Krev, jangan lupa ya di barcode. Siapa? Bos Bimbo ya? Bos Bimbo. Oke, Bos Bimbo, barcode-nya Bos Bimbo, oke. Mana nih, Bos Bimbo. Oke. Jadi guys, ini tentang Mas Icang dan tentang project-nya. Oke, sampai ketemu di episode-episode Boomcast selanjutnya. See you next episode Boomcast.